Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nesya Faragardiena, mahasiswa Teknik Presentasi kelas A. Di sini saya akan membahas mengenai virus COVID-19 varian baru, yaitu Omikron, serta kebijakan pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan varian baru COVID-19. Pertama-tama saya akan membahas mengenai sejarah kasus Omikron masuk ke Indonesia. Pada tanggal 30 November, ditemukanlah kasus Omikron di Belanda yang berasal dari 2 sampel yang telah diambil di negara tersebut sekitar tanggal 19 dan 23 November, sebelum akhirnya Afrika Selatan melaporkan kasus baru. Pihak Belanda pun akhirnya menguji ribuan penumpang yang telah mengunjungi negara tersebut, hingga akhirnya beberapa negara tersebut mengkonfirmasi bahwa telah tersebar virus varian baru yaitu Omikron. Lalu pada tanggal 1 bulan Desember, WHO mengkonfirmasi bahwa Omikron telah ada di 23 negara. Lalu pada tanggal 15 Desember, seorang pekerja di Wisma Atlet dikabarkan terkena virus Omikron. Setelah diteliti, pekerja tersebut tidak memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri. Hingga akhirnya Kemenkes melakukan penelusuran untuk mencari sumber penyebaran virus ini. Dan ternyata ditemukanlah bahwa seorang WNI yang baru saja tiba dari Nigeria pada tanggal 27 November terindikasi terpapar virus Omikron. Lalu ada perbedaan varian Omikron dengan varian Delta. Perbedaan yang paling signifikan adalah dua perbedaan ini, yaitu yang pertama ada Omikron berkali lipat lebih mudah tersebar dibandingkan Delta. Lalu yang kedua, infeksi Omikron tidak separah Delta. Beberapa studi di berbagai negara mengatakan bahwa infeksinya tidak separah daripada varian Delta, terutama jika yang terinfeksi adalah orang-orang yang sudah mendapatkan vaksinasi. Kenneth Mark mengatakan bahwa vaksinasi sangat berpengaruh besar dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat, terutama bagi yang sudah mendapatkan booster. Selanjutnya ada saat ini Indonesia berada di tingkat keempat dari seluruh negara ASEAN yang memiliki kasus Omikron terbanyak, yaitu dengan total kasus 414 kasus per 11 Januari 2002. Lalu diikuti dengan Malaysia dengan total kasus 122 dan Kamboja dengan 85 kasus dan seterusnya. Bertepatan dengan pergerakan masyarakat yang sudah mulai masif dan tidak terkendali menyebabkan virus varian baru ini dapat menyebar lebih mudah. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi, ia mengatakan bahwa proporsi orang terkena positif Omikron dari luar negeri itu lebih besar dibandingkan transmisi lokal dengan persentase 13% banding 0,2%. Seorang pasien COVID-19 varian Omikron ditemukan sempat pergi ke salah satu pasar di Surabaya. Pasien tersebut berasal dari Bali dan sempat pergi ke pasar di lingkungan rumahnya. Ditjen Imigrasi mengumumkan 2 kebijakan baru untuk menghentikan penyebaran Omikron. Yang pertama ada melarang warga negara asing dari berbagai negara masuk Indonesia. Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi mengatakan bahwa semua WNA yang memiliki riwayat perjalanan pernah mengunjungi negara-negara yang sudah ditentukan dalam jangka waktu 14 hari, maka dilarang masuk ke Indonesia. Negara-negaranya adalah Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini, dan Nigeria. Lalu kebijakan yang kedua adalah penangguhan sementara untuk pemberian visa kunjungan dan juga visa tinggal bagi warga negara yang telah disebutkan sebelumnya. Yang terakhir, it is very important to wear a face mask, tetap hindari kerumunan dan jaga jarak, segera divaksin, dan menjaga kebersihan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.